Selamat pagi semua, salam sehat. Baik, bertemu bersama Ibu Yasti Ginting ya nak, dalam pembelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan belajar geografi dalam bab kedua, yaitu tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia ya. Silahkan kamu simak video berikut ini. Nah, dalam pertemuan ini nak, kita akan membahas secara khusus yaitu karakteristik bioma di dunia ya. Sebelum membahas terlalu jauh, kita harus tahu apa itu bioma. Ayo, siapa yang tahu apa itu bioma nakku? Baik, bioma didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respon adanya perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Ya, paham ya nak? Selanjutnya kita melihat karakteristik bioma di dunia. Nah, biosfer adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara, tempat berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, biosfer tidak bisa terlepas dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Nah, sekarang coba kamu perhatikan nakku. Yang berwarna kuning itu adalah lapisan litosfer ya. Yang warna biru itu adalah lapisan hidrosfer yang tentang air, sedangkan biosfer itu tentang makhluk hidup ya. Sedangkan atmosfer itu adalah manusianya. Oke, paham ya? Kemudian di sini ada beberapa karakteristik suatu bioma, diantaranya adalah sebagai berikut. Pada setiap bioma ada suatu komunitas klimaks. Nah, seperti gambar berikut ini nak, coba kamu perhatikan. Yang berada di garis bawah itu menuju arah kanan itu merupakan proses berjalannya waktu, dan klimaks komunitinya itu berada di sebelah kanan yang merupakan pepohonan yang tumbuh besar itu nak. Itulah dikatakan dengan klimaks community. Oke, paham ya? Nah, dan dapat kamu perhatikan di gambar kita ini juga. Baik, selanjutnya kita akan bahas karakteristik bioma di dunia itu one by one ya nak. Yang pertama, bioma tundra. Nah, kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan sebagian di selatan. Nah, pada bioma tundra ini tidak terdapat pepohonan, namun hanya tumbuhan kecil sejenis rerumputan, berbunga kecil, dan lumut. Nah, fauna yang ditemukan pada bioma tundra ini nakku yaitu beruang dan rusa kutub. Paham ya? Selanjutnya yaitu ciri-ciri bioma tundra. Nah, yang pertama, hampir setiap wilayah tertutup oleh salju atau es. Yang kedua, mempunyai musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang karena gerak semu matahari hanya sampai di posisi 23,5 derajat lintang utara lintang selatan. Dan yang ketiga nakku, usia tumbuhan tanaman sangat pendek, yaitu berkisar antara 30 sampai 120 hari atau 4 bulan saja. Dan yang keempat adalah fauna yang terdapat pada bioma tundra kebanyakan adalah hewan yang memiliki bulu dan lapis lemak yang tebal agar dapat menjaga suhu tubuh yang tetap hangat. Yang kedua adalah bioma taiga, adalah suatu hutan yang di dalamnya hanya terdiri dari satu spesies pohon, misalnya pinus, konifer, dan sejenisnya. Hewan yang terdapat di daerah ini adalah rubah, beruang hitam, serigala ajang, mouse, dan burung-burung yang berimigrasi. Ciri-ciri bioma taiga: yang pertama, suhu pada bioma taiga mencapai 90 derajat atau lebih pada musim panas. Yang kedua, memiliki musim dingin yang berlangsung cukup panjang dan daerah ini sangat basah karena penguapan rendah. Yang ketiga, musim kemarau yang panas sangat singkat, yakni berlangsung 1-3 bulan. Yang keempat, jenis tumbuhan sangat sedikit, umumnya hanya terdiri dari 2 atau 3 jenis tumbuhan saja. Yang ketiga adalah bioma gurun atau padang pasir. Nah, ini adalah suatu daerah yang menerima curah hujan tahunannya sedikit, kurang dari 250 mm per tahunnya. Vegetasi atau tumbuhan yang hidup di daerah ini merupakan tumbuhan berduri dengan daun kecil dan kulit. Nah, hewan yang mampu bertahan hidup di gurun ialah seperti onta atau unta ya, hewan reptil dan hewan pengerat yang tinggal di tanah.
Ciri-ciri bioma gurun yang pertama memiliki curah hujan yang sangat rendah, lebih kurang 250 mm per tahunnya. Evaporasi atau penguapan tinggi dan lebih cepat daripada hujan. Yang ketiga, memiliki perbedaan suhu udara yang sangat tinggi pada siang dan malam hari, yaitu berkisar 45 derajat Celcius pada siang hari, dan pada malam hari suhu udaranya itu 0 derajat Celcius. Yang keempat, tanah pasir sangat tandus karena tidak dapat menampung air. Yang kelima, kelembapan udara rendah. Sedangkan yang terakhir, tingkat develasi atau pengikisan tanah tinggi. Selanjutnya yang keempat yaitu bioma stepa atau padang rumput ya anakku, merupakan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi yang terdiri dari berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon dan semak-semak besar. Paham ya? Ciri-ciri stepa atau padang rumput anakku, yang pertama curah hujan rendah yang mencapai 2-50 cm per tahunnya. Yang kedua, rendahnya tingkat porositas tanah yang menyebabkan tanah tidak mampu menyimpan air dan sistem penyalurannya yang kurang baik, menyebabkan rumput tumbuh dengan subur. Yang ketiga, beberapa jenis rumput mempunyai ketinggian 2-3,5 meter. Yang keempat, bioma padang rumput dihuni oleh beberapa herbivora dan karnivora atau lainnya seperti bison, zebra, kanguru, singa, harimau, anjing liar, ular, rusa, belalang, dan burung. Nah, yang kelima anakku yaitu bioma hutan gurun. Nah, bioma ini dapat ditemukan pada wilayah yang terletak pada kisaran 30-40 derajat lintang utara, lintang selatan dengan iklim sedang. Vegetasinya didominasi oleh tumbuhan peluruh atau tumbuhan gugur. Nah, pada bioma ini dihuni oleh beberapa jenis hewan seperti tikus, anjing, beruang, dan burung. Nah, selanjutnya bioma yang keenam yaitu bioma hutan hujan tropis. Nah, bioma ini nakku, bioma yang basah ya, bioma yang selalu basah atau lembab dan memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat. Dan banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang menghuni di bioma ini. Ya, biasanya hewan primata dan burung. Ciri-cirinya anakku, yang pertama memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan merata sepanjang tahun, yaitu lebih dari 2000 mm per tahun. Dan yang kedua, memiliki pohon-pohon yang utama yang mempunyai ketinggian 30-40 meter. Yang ketiga, cabang pohon berdaun lebat dan lebar serta hijau sepanjang tahun. Yang keempat, mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi sinar mataharinya tidak dapat menembus dasar hutan karena tertutup oleh pohon yang lebat. Yang kelima, permukaan tanahnya lembab dan sering tergenang air. Yang keenam, suhu udara antara 25 derajat sampai 26 derajat Celcius. Yang terakhir, yang keenam adalah bioma sabana. Nah, ini adalah padang rumput yang diselingi oleh pepohonan seperti palem dan akasia. Ciri-cirinya, yang pertama terdapat di daerah khatulistiwa atau iklim tropis. Yang kedua, memiliki suhu panas sepanjang tahun. Yang ketiga, memiliki curah hujan yang sedang dan tidak teratur antara 100-150 mm per tahunnya. Dan yang keempat, porositas atau air yang meresap ke tanah dan drainasenya atau pengairannya cukup baik. Oke, paham ya nak mengenai karakteristik bioma di dunia. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya nakku ya. Dan jangan lupa diulang-ulang pembelajarannya di rumah dan tetap jaga kesehatan. Oke, see you, bye-bye.